Sambutan. Sambutan yang pertama oleh Ketua HMI Korkom UI kepada Kanda Yoga dengan hormat dipersilakan. Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa berkumpul di acara yang sudah ditunggu-tunggu sama Yasmin sepertinya. Jadi saya diburu-buru ini tuh, bulan ini harus segera selesai serah terima gitu. Yang saya hormati dan saya sayangi Kanda Yunda sekalian, ada Bang Ali selaku ketua Yayasan Yasmin, ada Yunda Elia selaku ibu beduk yang sangat kita cintai karena punya urusan uang ini kita harus ke Yunda Elia terus. Ada Bang Ican selaku perwakilan KBA, ada Bang Bimo dan Bang Frans selaku pengurus, dan Kanda Yunda semua yang sudah mendapatkan hadir. Sebelumnya saya mohon izin bisa mengumpulkan teman-teman baik pengurus maupun anggota HMI hanya segini karena kondisinya sekarang lagi padat-padatnya karena ada LK2 Training Raya di cabang, terus ada kontestasi pemira di mana hari ini hari terakhir voting, jadi banyak teman-teman yang menjadi tim sukses dari kader-kader kita yang sedang berpartisipasi seperti itu. Sebelumnya saya berterima kasih atas kesempatannya sehingga kita teman-teman dari HMI UI bisa mempunyai sekretariat permanen. Jadi mohon izin abang-abang Yunda, saya berkomitmen dengan teman-teman pengurus bahwa geraha ini hanya untuk pengkaderan di tingkat UI. Jadi jika ada pengkaderan lain yang menggunakan ini, saya sih agak sedikit meragukan karena ini dikhususkan untuk UI. Dan alhamdulillah kemarin sudah sempat dilaksanakan LK1 dari Komisariat Fisik dia dengan peserta kurang lebih 20 orang. Dan kesan pesan dari peserta sih ketika saya tanya ya nyaman gitu karena sudah ada kipas, sudah ada tempat yang bisa untuk menginap, kamar mandi, ya bangunan baru lah, sehingga ini diharapkan memotivasi teman-teman semua untuk menjadi kader unggulan lainnya yang masih berkembang di UI. Dan seterusnya terkait dengan peraturan, jadi teman-teman mohon saya dengan pengurus Yasmi sudah berkomitmen untuk membuat peraturan internal yang sepertinya sudah saya bahas dengan teman-teman perwakilan dari komisariat, dan peraturan ini abang-abang sudah disetujui oleh kami semua. Jadinya kami siap berkomitmen untuk mendatangani surat perjanjian ini. Jadi teman-teman, surat perjanjian ini hanya sebatas ketika kami menjabat di Korkom, ketika nanti ada pergantian suksesi, maka nanti akan ada acara seperti ini lagi gitu. Dan saya harap dengan acara seperti ini jadi sarana silaturahmi kepada teman-teman pengurus Korkom, teman-teman HMI dengan senior-senior khususnya di Yasmin. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin usaha sampai. Pada Kanda Yoga. Selanjutnya sambutan perwakilan Yasmi, yaitu Ketua Umum Yasmi kepada Abangda Ali Ahmudin dengan hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Kanda Ihsan Mahmudin dari KBA. Beliau ini luar biasa kalau saya kira ya. Saya waktu masih aktif di HMI sekitar 25-an sampai 30 tahun yang lalu itu ketemunya Bang Ican. Dari alumni yang lain itu susah banget. Beliau yang sukses datang. Bahwa sekarang banyak yang lain yang datang itu mungkin harus berpensiun. 25 tahun yang lalu sampai 30 Bang Ican lagi aktif-aktifnya kerja sebenarnya kan. Tapi yang paling sering kita lihat di acara-acara HMI baik di UI maupun yang di level yang lebih tinggi lagi itu ada beliau bersama beberapa orang sebenarnya. Dan alhamdulillah sampai hari ini beliau masih aktif bersama adik-adik sekalian yang mungkin usianya secucunya Bang Ican. Beliau anak-anak ini seumuran anak saya, ya kan? Artinya kan secucunya Bang Ican. Nah, tapi beliau masih aktif, termasuk juga yang kita hormati bersama Yunda Elia. Ini termasuk juga salah satu OHD UI yang memang selalu incas
dari dulu sampai sekarang. Ada yang kadang-kadang kan nongol hilang, tapi beliau selalu ada. Dan mudah-mudahan ini menjadi berkah juga buat adik sekalian ya. Juga kepada Pak Bimo, kepada Pak Frans, ini yang setiap hari mondar-mandir. Ini juga adalah rekan-rekan kita yang punya jasa di dalam proses pengadaan geraha ini. Sedikit mau kilas balik saya ini, biar adik-adik juga termotivasi ya. Sekitar akhir tahun 90-an, kalau kita mau LK, ini dulu saya barengan Satria Adi gitu ya. Kalau LK itu paling berat nyari tempat. Yang nama sekretariat itu kadang-kadang setiap kali sebulan sebelum selesai bingung kita cari-cari ke senior-senior ngumpulin uang 500 juta, ketemu 20 juta mantap. Begitu kontrakan sudah mau habis bingung lagi. Kalau mau LK, nih kalau kalian kan sudah sering sekarang lagi kan. Mau LK itu dulu favoritnya itu di rumahnya Bang Ahmad Sumargono yang di Ciracas. Itu paling favorit di situ. Saya pernah mengadakan LK kedokteran itu ada 22 orang di situ. Tapi begitu beliau sudah wafat, bingung lagi, sudah nggak ada lagi kan tempatnya, sama istrinya nggak kenal. Terus kalau di sini kalau anak teknik itu senangnya di Al Barokah situ ya. Masjid Al Barokah yang sekarang sudah dihancurin jadi masjid 2 lantai. Jadi kan kalau pakai itu harus bulan 2 bulan sebelumnya harus nyewa. Dan lebih kadang-kadang LK-nya nggak jadi gara-gara tempatnya nggak dapat. Villa Faisal Motif selalu penuh. Maka itu yang kemudian menjadi salah satu motivasi. Ini kayaknya jangan sampai masalah ini terus-menerus terjadi di UI. Ya, sudah sekian lama. Maka tadi ketika diskusi sama Bang Richard, alhamdulillah sekarang kita mampu melahirkan ketua umum BPH ini. Dulu itu susahnya luar biasa, bukan hanya karena lawan-lawannya banyak tempat lain, tapi karena kita bercecer-cecer. Komisariat fisik itu sebenarnya kantornya di Jalan Damai. Ya kan, komisariat hukum di Karet, komisariat ekonomi kadang-kadang senangnya dia di Yayasan Amal Mulia yang di Cimanggis, ya kan, komisariat teknik di Jalan Mahali. Akhirnya nggak pernah ketemunya itu kalau apa? Konferencar. Ketemu kalau konferencar mau berantem kalau bukan ketua cabang. Habis itu kembali ke komisariat masing-masing. Itu yang menyebabkan kita sulit. Nyalon ketua BEM itu selalu kalah selama kurun waktu belasan tahun. Setiap tahun kalah. Kenapa? Kadang-kadang calon HMI ada tiga-tiganya HMI. Satunya yang menang yang orang lain. Ya. Karena apa? Karena tidak berkumpul di satu tempat. Nah itulah yang kemudian menjadi salah satu mimpi dari senior-senior itu yang sudah beberapa kali tapi gagal ya. Sudah ngumpulin, dan itu nggak jadi. Ngumpulin nggak jadi. Nah sekarang setelah terbentuknya Yasmi, Yayasan Harapan Masyarakat Islam, walaupun tidak sempurna, karena Yasmi ini lahir di pandemi. Rapat-rapatnya itu nggak pernah ketemu muka, ya nggak pernah ketemu muka. Pas lagi COVID itu, jadi kumpul-kumpulnya tuh online, kadang datang, kadang enggak, kadang datang banyak, kadang datang cuma berapa orang. Tapi karena keinginan besar untuk melahirkan satu rumah bersama, garis bawah ya ini rumah bersama, tidak ada komisariat tertentu. Ini adalah rumah HMI Universitas Indonesia. Mau komisariat apapun boleh berkantor di sini, ya tidak teknik, tidak MIPA, tidak apa, semuanya. Semua fakultas yang ada di UI boleh memanfaatkan tempat ini berkantor di sini. Jadi di sini ada kantor Korkom sebagai induk HMI seluruh UI. Tapi komisariat silahkan berkantor, tentu dengan keterbatasan yang ada. Ini jangan dibandingkan dengan Cilosari 17, segede itu. Ini kan kecil, kita manfaatkan bersama-sama. Ya tentu zaman sekarang juga virtual office juga kantor bayarnya 2.800.000 sebulan cuma satu meja dan bisa mengerjakan proyek miliaran gitu kan. Apalagi ini ya, kita cukup satu meja, satu komisariat, yang penting ada alamat, ada wifi, ada sarana prasarana kantor, kalian bisa bergerak dan bekerja jauh lebih baik. Apalagi sekarang tempat trainingnya ada, tidak ada alasan kader yang cuma 3 orang, 4 orang karena nggak dapat tempat. Ini muat 20 orang. Ya. Kalaupun tidak dapat peserta, berarti kalian nggak bisa promosinya. Bukan karena keterbatasan fasilitas lagi kan. Nah, harapannya sesuai dengan nama Yayasan Harapan Masyarakat Islam,
Ini menjadi harapan HMUI. Alhamdulillah sekarang itu saya bersyukur sekali ya. Ketua Umum PPHMI yang 60 tahun yang lalu terakhir itu dari UI. Sekarang alhamdulillah sudah kembali ke UI. Mudah-mudahan pergilirannya nggak terlalu jauh gitu. Biasanya sih kalau yang mungkin tahun depan enggak orang lain, tapi pergilirannya jangan sampai nunggu 60 tahun lagi. Nah, yang sekarang adik-adik sekarang ini yang masih baru pada masuk, anggaplah 3 tahun, 4 tahun lagi menjadi pengurus besar dan lain sebagainya, karena itu penting dalam konteks kaderisasi. Alhamdulillah ya adik-adik sekalian, mudah-mudahan ketersambungan generasi ini, generasinya Bang Saleh kayaknya sudah satu persatu berangkat ya, satu persatu berangkat, tapi masih banyak yang concern memperhatikan adik-adik. Nanti generasi berikutnya, saya pikir generasinya Bang Ica, generasinya Yunda Elia, generasinya Bang, sampai generasi yang terbaru sekarang, ini kalau tersambung terus menerus, ada KBA, ada keluarga besar alumni HMUI, ada KBA muda, ya. KBA muda itu generasi saya 90-an, ya, KBA muda. Nah kemudian ada KBA mungkin berikutnya. Kalau itu sambung menyambung dan ini tempat menjadi tempat pertemuan, ya tidak harus banyak-banyak tapi sering terjadi pertemuan, maka pelan-pelan pasti HMUI akan tumbuh. Ukurannya adalah nanti ukurannya pertama berapa banyak yang mobilitas vertikal sampai ke pengurus besar. Yang kedua berapa banyak yang mampu kompetitif untuk masuk ke elemen-elemen mahasiswa di UI. Kalau ada ketua BEM dari UI, ketua BEM fakultas, ketua organisasi kemahasiswaan, banyak dari HMI, tanda Pak HMI ini bangkit. Seperti itu. Dan saya yakin adanya ini akan menjadi salah satu sesuatu yang akan bangkit. Kalian cari coba organisasi ekstra kampus mana sekarang yang punya kantor permanen yang milik sendiri? Nggak ada. Ya, harusnya kita yang paling asik. Ya, atau nggak usah nyewa, semua fasilitas ada, tinggal dijaga. Terakhir, ada yang bertanya, kenapa sih pakai ada penyerahan, ada pakai aturan-aturan? Ya, jadi sekalian, manusia ini kan secara takdir itu biasanya punya kecenderungan melanggar, punya kecenderungan ego yang besar. Maka kalau diberikan fasilitas, kalian dikasih fasilitas nih, nggak dikasih aturan, pasti kalian akan pakai seenaknya. Aturan-aturan ini bukan untuk membatasi atau ngasih fasilitas kok setengah-setengah pakai aturan segala bukan. Karena ini untuk kaderisasi berjenjang. Jangan sampai generasi penerus setelah kalian akan mewarisi hal yang buruk. Maka kita kasih aturan. Oh, aturannya misalnya yang boleh tinggal berapa orang, apa yang harus mereka lakukan, bagaimana urusan bayar listrik, bagaimana urusan bayar internet. Bukan masalah uangnya enggak. Yasmi mampu bayarin internet, bayarin listrik, beli gedungnya aja mampu kok. Tapi tidak mendidik buat kalian. Kalian harus bertanggung jawab. Pakai internet ya bayar dong, pakai listrik bayar dong. Bagaimana cara membayarnya ya silahkan. Kan nanti ini belajar juga. Nanti kalau kerja masa iya orang lain suruh ngerjain kita yang dapat gaji, nggak bisa. Ini bagian pembelajaran. Jadi anggaplah aturan-aturan ini bukan untuk membatasi, bukan untuk memberatkan, tapi melatih agar kalian bertanggung jawab terhadap apa yang diamanahkan oleh orang lain. Itu ya. Jadi kalau ada teman-teman bertanya, masih fasilitas kok dikasih batasan-batasan, bukan untuk itu, tapi untuk mendidik agar kalian bertanggung jawab terhadap fasilitas yang kita berikan. Demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas kesediaan adik-adik sekalian untuk hadir dan untuk menjaga tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan selanjutnya yang akan menyampaikan sambutan yakni dari perwakilan KBA HMUI kepada Abangda Ihsan Mahyudin, dengan hormat dipersilakan. Kumpul di sini dalam rangka Statima Geraha ini dan juga penandatanganan kerjasama kita di Ustaz Ali sampaikan. Jadi terhormat nih Ustaz Ali dan para senior yang hadir dan juga ketua Korpom bisa lihat ya, juga adik-adik
Alhamdulillah bahwa hari ini kita udah bisa serah terima, artinya gedung ini secara resmi sudah bisa dimanfaatkan kan gitu ya. Nah, kita berharap bahwa ini tentu bisa memacu kemajuan daripada HMI UI. Karena udah di tempat, saya nggak tahu ya, ada nggak organisasi lain yang punya? Rasanya sih nggak ada ya, nggak ada. Dan ini memang merupakan apa namanya sumbangan, bantuan dari para alumni senior yang tadi Ustadz Ali sudah sampaikan, yaitu dari KBA HMUI. Nah, hari ini kebetulan saya hadir di sini, diundang, rencananya kan mau dengar serah terima apa segala macam gitu ya. Saya hadir, saya didaulat untuk mewakili nih KBA. Ya, tentu kita tahu bahwa tadi sudah disebut beberapa nama seperti yang berjasa ya, seperti Alam Kwajale dan juga Bang Akbar waktu itu datang ke sini. Kemudian ada Bang TB, ya, Bang Taufik, Bang Judil tentunya ya, sebagai Ketua Dewan Pembina, dan banyak lagi. Nah, itulah yang dulu memang beberapa tahun terakhir, khususnya sebelum pandemi saya pikir ya, kita sering mengumpulkan dana secara berkala tahunan tuh. Biasanya untuk apa? Sewa sekretariat lah, beli ini itulah kan gitu ya. Sampai ada pemikiran bahwa wah, ini kalau sewa terus begini sayang kan duitnya. Maka kemudian teman-teman maksudnya berpikir bagaimana kalau kita kumpulkan dana saja. Ya, mulailah, berapa lama ya? Berapa lama? Ada 2 tahun lebih kan ya? Setahun. Nah, setahun lebih lah. Lebih ya? Lebih lah. Ya, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Kita kumpulkan dan terkumpul ya. Kemarin laporannya kalau saya nggak salah bisa beli gedung ini, kemudian ada beberapa dana lagi untuk renovasi. Saya nggak tahu renovasi kedua udah selesai ya? Masih? Sudah, renovasi kedua udah selesai, artinya sudah ongoing, tinggal jalan aja untuk ini. Dan dengan adanya fasilitas ini, maka tidak ada lagi alasan miskomunikasi, alasan miskoordinasi, kan gitu ya? Kan gitu Ustadz Ali ya? Harapannya seperti itu. Nah, jadi kita berharap ditingkatkan komunikasi, ditingkatkan koordinasi, jadi solid. Dan demikian juga karena ini dipakai bersama-sama, maka tentu harus ada tadi itu kesepakatan juga internal. Jadi saya nggak tahu ya ruangannya berapa yang dipakai, misalnya 3 atau 4 meja. Kalau kita kenal namanya coworking space itu, kerjanya itu kan mungkin Senin pagi dipakai komisariat, misalnya teknik, Senin siang dipakai komisariat kedokteran misalnya, Selasa di pagi pakai siapa. Nah itu kan jadwal-jadwal yang bisa dibuat ya, dan ada juga mungkin nanti 1-2 meja misalnya yang mendadak dipakai. Jadi kalau ini kan tentu fasilitasnya buat ruang rapat, buat pelatihan dan macam-macam ya. Ya tadi kalau ada bilangnya, oh buat yang luar gimana ya, nggak apa-apa, boleh luar tapi dipungut gitu. Iya. Nah itu kan jadi income, mengenerate income, kan gitu ya. Tolong juga dipikirkan, ini Ustadz Ali ya, ada fasilitas begini, ada nggak waktu-waktu kosong, kemudian juga bisa mengenerate income. Ya. Itu ya, yang apa namanya yang lumayan lah. Nah tadi juga saya tambahkan, tadi saya juga udah bicara mengenai tadi koperasi, saya minta bantuan tadi itu, kita udah punya web, tolong dikembangkan, ya. Kemudian juga untuk penyalurannya juga kita minta bantuan karena ternyata kalau yang senior saya juga sudah agak sulit, nah yang muda-muda lah. Nah dari situ juga tentu ada fee ya, yang buat yang mengerjakan, dan tentunya ada fee juga buat Korkom untuk tadi mengenerate income supaya tadi ada biaya rutin setiap bulan itu bisa dari sana. Ya. Macam-macam yang bisa kita bikin. Dan saya juga berharap selain tadi komisariat dan Korkom MUI, ada juga yang lembaga-lembaga. Masih hidup nggak tuh ya? Lembaga dulu, kalau kami dulu lembaga teknologi kan gitu ya. Nah ini kalau bisa juga harus dibuat gitu loh. Karena ada orang-orang yang mau gitu masuk HMI. Tapi ada yang agak sedikit ya sudah,
kita masukin lewat tadi lembaga-lembaga tadi. Mungkin dengan itu yang penting kita punya banyak simpatisan gitu loh, banyak dukungan. Nah kalau udah punya gini kan tinggal dibuat rencana. Dan saya juga masih ingat, saya sering ke Depok sini, terutama dengan Bang Martunus, kemudian Andi Bahtiar, kemudian yang muda-muda seperti Aceh dan lain-lain itu ya. Itu biasanya kalau ada tadi koordinasi ataupun LK ataupun semacam kayak seminar atau apa, kita diundang gitu ya untuk jadi pembicara. Nah dengan adanya ruang, kalau itu kan masih minjem dulu, repot kita. Kalau ini kan tinggal diagendakan aja. Jadi kalau bisa, maksud saya dibuat juga tuh agenda-agenda rutin yang di luar LK, misalnya tadi pelatihan-pelatihan ya, pelatihan profesi dan macam-macamnya. Karena kebetulan saya dulu dari teknik banyak memberikan anunya tuh tentang keteknikan dan juga manajemen. Nah itu bisa dibuat rutin. Bagusnya rutin itu ya, kalau kita agendakan rutin tuh bagusnya, misalnya tiap hari Rabu sore atau tiap akhir bulan atau tiap sehingga orang-orang itu mencadangkan waktunya gitu ya. Nah buat orang-orang di luar itu dia udah tahu kapan mesti datang. Saya pernah suatu periode setiap Selasa pagi, itu kepentingannya lain ya, saya ke teknik ya, itu setiap Selasa pagi saya beri waktu saya khusus ke UI sampai makan siang. Setelah itu nanti kalau ada tambahan masih bisa, tapi sorenya saya kembali ke kantor. Udah rutin seperti itu gitu. Sehingga teman-teman yang lain pelan-pelan saya ajakin gitu, lama-lama banyak yang ikut. Orang-orang yang tadi udah non-aktif ya, kalau saya kebetulan masih aktif, tapi ada beberapa yang aktif, kemudian juga memberi waktunya ke kampus. Dan demikian juga HMI ini, pelatihan-pelatihan tadi mengenai profesi, mengenai manajemen, mengenai macam-macam apa aja yang kalian inginkan, silakan nanti kita carikan narasumbernya atau pembicaranya. Saya pikir itu jadi harapan dari para senior KBA HMUI, termasuk Bang Akbar, Bang TB, almarhum Bang Saleh, almarhum Bang Remi, Bang Martunus dan lain-lain ya, Bang Sapril ya. Dengan adanya ini juga tentu yang donatur dan kita yang lain yang besar-besar seperti Bang Akbar Tanjung, Bang Aswin Jenny ya, dan Bang Judir dan lain-lain, berharap itu untuk kemajuan. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan, lebih bagaimana kita bisa memanage pengelolaan ruangan ini, fasilitas ini, sehingga semuanya itu terencana dengan baik. Saya sendiri dulu waktu bekerja di suatu penelitian itu pernah megang 4 penelitian. Itu orang-orangnya itu matriks sistemnya. Nah ini juga sistem kerja yang matriks yang ingin saya perkenalkan gitu. Bahwa kalau kita misalnya nih yoga pegang kegiatan A, terus anak buahnya A, B, C, D, habis pegang itu yang lain nggak mau. Kalau ada program B nggak mau, saya nggak bisa begitu. Kalau matriks itu kalau memang dia punya kemampuan, punya waktu, dia bisa ikuti program A, bisa ikuti program B. Nanti di dalam memanage itu saya tentukan Selasa pagi rapat program A, Selasa sore program B, Kamis pagi program C, Kamis sore program D. Sehingga orang-orang yang matriks yang tadi bukan anak buah saya kan juga punya program sendiri ya, perjalanan dinas kemana, ngerjain apa. Jadi kalau dia rapatnya Selasa Kamis pagi, silakan dia jalan dinasnya Senin, Selasa, Rabu. Kamis yang penting dia di Jakarta, kalau ada rapat dengan saya. Tapi kalau yang rapatnya misalnya harus Selasa pagi, dia nggak boleh tuh berjalan dinas. Dia tunggu dulu selesai rapatnya, dia baru saat itu. Nah, disitulah pentingnya bahwa kita mau membuat suatu perencanaan. Ada orang-orang yang mengidiomkan bahwa peraturan atau jadwal itu untuk dilanggar. Salah itu. Peraturan atau jadwal itu untuk ditepati. Itu berusaha untuk ke sana. Karena dari situ ketika kita mahasiswa sudah biasa seperti itu, maka ketika nanti kita kerja, kita menjadi profesional, maka kemudian kita terbiasa dengan budaya itu. Sehingga budaya mengerjakan sesuatu tepat waktu gitu ya, karena kan ada namanya QCD itu nanti di proyek itu, quality, delivery time, dan cost. Nah salah satunya dari delivery time itu kadang-kadang suka molor.
Apalagi yang teman-teman teknik ya itu banyak nanti. Tapi yang lain-lain juga sama lah. Bikin suatu proyek-proyek kajian dan lain-lain pasti tentu ada suatu jadwal. Nah, kami berharap dengan adanya ini bisa dibuat pelatihan-pelatihan. Dan salah satunya kalau saya nggak salah Andi Bahtiar waktu itu hadir di sini ya. Terus dia tuh ahli K3. Oh. Nah, pernah buat janji. Nah, salah satu seperti itu. Mari deh kita buat nanti siapa yang menjadi anunya itu atau masing-masing komisariat lah punya penanggung jawab yang untuk itu, kita tinggal komunikasikan. Saya pikir itu aja ya. Jadi semoga dengan adanya komisariat ini atau PGH ini, HMI UI dan komisariat-komisariatnya terus maju dan bisa memberikan sumbangsi kepada negeri ini dan akan melahirkan tokoh-tokoh lagi, gitu ya. Sekelas-kelas Bang Saleh, Bang Martunus, Bang Hitram Saidi, Bang Akbar dan lain-lain. Saya pikir itu. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.